Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Awas! Minggir! Wah, sepada lagi nih mobil ya. Sabar. Puluhan kendaraan kecelakaan akibat tergelincir di jalan licin oleh tumpahan solar. Kabar gembira untuk petani singkong. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan harga singkong terendah Rp1.400 per kilogram. Daerah Bapeda Provinsi Lampung. Tempat wisata pantai di Lampung Selatan sepi pengunjung selama libur Nataru akibat terdampak cuaca buruk. Penderita bayi kurang gizi atau stunting di Lampung Utara masih tinggi. Berdasarkan data Pemkab Lampung Utara, hingga Desember tahun ini masih terdapat 559 bayi yang menderita stunting. Jumlah tersebut menurun 286 balita atau sebesar 34% dari jumlah tahun 2023 yang sebanyak 845 balita penderita stunting. Pengentasan bayi penderita stunting terus digenjot dengan cara meluncurkan program Bapak Asuh Anak Stunting dan rutin memberi makanan bergizi bagi bayi melalui posyandu. Dan energinya melakukan program pengentasan stunting, ya, sehingga program stunting ini kita lakukan terus sampai mencapai target 0%. Dan mudah-mudahan itu bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama di Provinsi Lampung, khususnya juga di Kabupaten Lampung Utara. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada 1000 hari setelah kelahiran bayi. Kondisi itu berdampak jangka panjang hingga dewasa bahkan lansia karena pertumbuhan otak dan organ lain terganggu. Stunting bisa disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sejumlah tempat wisata pantai di Lampung terdampak cuaca buruk. Meski ada peningkatan jumlah pengunjung dibanding libur akhir pekan biasa, namun pada musim libur Nataru sekarang tidak seramai seperti pada tahun sebelumnya. Hal tersebut diduga karena banyak warga yang memilih berlibur dengan tidak mengunjungi pantai atau laut sebab khawatir dengan gelombang tinggi. Di antaranya terpantau di tempat wisata Pantai Gadu, Kalianda, Lampung Selatan. Menurut pengelola pantai, cuaca ekstrim sudah terjadi sejak sekitar sepekan lalu, namun laut pasang hanya rutin terjadi saat malam hari saja. Pantai saat ini masih aman untuk wisata, asalkan para pengunjung tidak berenang terlalu ke tengah laut. Kalau pengunjung ya ada aja, nggak stabil sih. Kadang namanya pengunjung kan beda-beda ya, kalau angin kencang kadang takut. Apalagi air pasang gini, nggak jadi dia mau masuk nggak jadi. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung mengimbau warga dan wisatawan mewaspadai cuaca buruk. Selama libur Nataru, personil BPBD siaga 24 jam dan mereka disebar di posko tempat wisata dan jalur mudik. Kejadian bencana yang kalau akhir tahun hidrometeorologi ya, dan kita juga di backup oleh BNPB melalui dana siap pakai untuk melakukan monitoring di posko-posko Nataru yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Dan kita juga menyiagakan sarana prasarana peralatan penanggulangan bencana. Kemudian kita menyebarluaskan informasi kebencanaan ke masyarakat. Masyarakat itu kita minta untuk update selalu berpedoman pada informasi kebencanaan yang dirilis oleh salah satunya BMKG terkait dengan cuaca harian, gelombang tinggi kalau mau berpergian ke luar kota. Tidak hanya wisatawan dan pemudik, BPBD juga mengimbau para nelayan, khususnya yang menggunakan perahu kecil supaya tidak melaut terlalu ke tengah. Ombak di perairan Laut Lampung mencapai 2 meter yang dapat membahayakan keselamatan perahu nelayan.
Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Bagi Anda yang bosan berwisata ke pantai, terlebih saat kondisi cuaca di laut juga sedang sering tidak baik-baik saja, mungkin tempat wisata yang satu ini bisa alternatifnya. Ya, wisata air terjun Wailalaan yang terletak di Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Tempatnya mudah dijangkau karena jalan menuju tempat wisata ini juga sudah bagus. Di tempat wisata alam ini, para pengunjung bisa menikmati pemandangan alam yang asri dan tentunya mandi air jernih dari air terjun setinggi belasan meter. Mbak sendiri dengan siapa Mbak? Dengan berapa keluarga, berapa orang? Di sini bareng ibu, bareng kakak juga, bareng ponakan. Sementara itu, menurut Dinas Pariwisata Tanggamus menyatakan jumlah wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru meningkat hingga lebih dari 300% dibanding pada masa libur akhir pekan biasa. Peningkatan jumlah wisatawan juga tersebar di tempat wisata pantai dan air terjun Wailalaan. Hal tersebut karena libur Nataru saat ini berbarengan dengan libur panjang sekolah. Nah, dalam rangka Nataru ini kita memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bekerja sama dengan TNI Polri dan juga mitra-mitra yang lain agar setiap destinasi wisata ini memberikan layanannya baik bagi para pengunjung, juga memastikan keadaannya itu bisa aman, nyaman, dan menggembirakan bagi setiap pengunjung. Kabupaten Tanggamus memiliki banyak tempat wisata andalan, di antaranya melihat lumba-lumba liar di Teluk Siluan, Pantai Gigi Karanghiu, Bukit Idaman Gisting, dan air terung Lembah Pelangi Ulu Belu. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.